semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Rift Plus. ID bersama gua Andri. Hari ini kita mau update tank lagi. Kondisi tank saat ini di Rift Plus. Tank LPS 2 meter sudah hampir penuh. Tank SPS ya masih in progress, masih adaptasi. Kita mulai dari tank 2 meter dulu. Untuk sistem yang 2 meter ini, kita pakai roller mat mantis. Skimmernya pakai kita Nios Quantum 220. Lalu kita pakai media reaktor Niostork, tapi yang bodinya 1 liter, biar bisa pakai 2 media. Sekarang kita masih pakai Posi X GFO untuk jaga dia punya level fosfat. Walaupun sekarang kondisinya 0 tidak terbaca, tapi karena kita feeding, kita pakai polybooster sama Refroid. Kita bisa lihat kondisi koralnya sekarang. Untuk lampu, kita pakai iPi A8 Pro 3 unit. Untuk tank 2 meter, kita bisa lihat kondisinya koralnya sekarang mekar-mekar semua. Happy, mekarnya panjang-panjang. Kita lihat ada beberapa SPS juga sudah mulai crusting. Jadi dia udah mulai ngebase. Ada beberapa yang keluar sudah nap baru, tanda-tanda growth-nya mereka. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Kita lihat hasil pemakaian A8 Pro ini setelah berarti kurang lebih hampir 3 bulan. Kita lihat mulai dari sisi paling kiri. Ini kolang-kaling kembangnya mekarnya udah gede-gede banget. Tulangnya padahal kecil-kecil, tapi kalau mekar tuh buset dah, penuh langsung. Ini ada tiga jenis, yang biru, yang hijau, sama yang tipnya pink. Ini bisa lebih mekar lagi. Tadi habis dikasih makan sedikit, jadi mereka lagi coba mencernanya, makanannya. Kita lihat beberapa SPS nih, ada yang copot juga nih, ntar coba kita lem lagi ya. Nih udah mulai kelihatan nih, dia punya pertumbuhannya tuh, nap-nap barunya. Ujung-ujungnya udah mulai putih. Nanti dia pelan-pelan dia akan nge-base juga. Digitata yang ini udah mulai crusting, pelan-pelan. Udah kelihatan banget polip-polip di base-nya udah mulai tumbuh. Lalu ini beberapa coral dari marine culture yang kita coba masukin. So far survive, umurnya kurang lebih baru 2-3 minggu di tank. Kalau yang SPS yang sudah lama itu udah ada beberapa yang mulai crusting dia. Nah, untuk gonioporanya kita bisa lihat batu jeruk, goniopora, batu hiu, whatever. Ini mekarnya panjang-panjang. Happy, nggak ada tanda aneh-aneh. Sebaran cahaya dari lampu ini sih lumayan oke. Untuk lebar 65 cm, kita set di ketinggian 35 cm kurang lebih. Itu coveragenya oke banget lah. Kita bisa lihat koralnya mekar happy. SPS-nya bisa crusting, bisa tumbuh. Untuk yang di bagian bawah nih, bagian shadow pun masih oke. Kita lihat ada jamur-jamur, mekar-mekarnya besar-besar juga. Udah mulai beranak loh di sini jamurnya. Sebelumnya datangnya belum ada beranak nih, kayak udah ada 2 atau 3 anakan. Kita lihat karang otaknya, mekarnya happy banget, gede-gede. Kita geser lagi ke sebelah sini, ada babut. Yang orange mekarnya besar, yang hijau sedikit kurang habis dikasih makan tadi. Nah, kita sini lihat ada beberapa jenis lobo. Mekar-mekar happy semua. Kita punya Chalice, Jelly Bean juga oke, Bower Banky-nya mekar-mekar juga. Zoang nggak usah ditanya, pasti mekar walaupun di pasir, dia tidak berleher. Itu salah satu indikasi bahwa cahayanya itu cukup. Kita lihat ada beberapa di sini. Ada karang kuku, ada karang anemon, mekarnya besar-besar. Happy, karang anemonnya mulai panjang-panjang. Dan dagingnya tuh salah satu indikasi bahwa karang anemon kalian sehat itu untuk jenis-jenis Euphyllia itu dia punya daging udah mulai turun nutupin tulang-tulangannya. Ntar kita lihat ya contohnya kayak gimana ya. Lihat mekar-mekarnya udah mulai bagus, warnanya pelan-pelan mulai naik. Nutrien di tank ini sangat-sangat rendah banget. Jadi saya bantu dengan feeding. Cuman dengan takaran yang agak sedikit, kita bisa lihat bahwa pasir-pasirnya bersih, nggak ada lumut. Itu tandanya bahwa makanan yang kita berikan bisa dicerna sama sistemnya. Kita lihat sebelah sana lagi. Nah, kita bisa lihat nih karang anemonnya. Tuh, panjang-panjang ya. Dagingnya udah mulai turun, tebal-tebal dagingnya. Dan kan udah beranak banyak tuh. Udah mulai keluar anak-anakannya tuh. Payangan bijinya juga membesar. Nah, cendolannya kita section cendol di sebelah sini. Cendol-cendolan ada yang hijau, ada yang toxic, ada yang cat eye. Mekarnya bagus-bagus. Inilah kondisi tank 2 meter. Metode perawatannya yang saya pakai sih nggak terlalu ribet. Water change yang dilakukan di sini tuh sekitar 2 minggu sekali. Kadang kalau lagi ini 1 bulan sekali. Jadi selama 3 bulan ini tank ini baru 2 kali water change besar. Yang pertama 300 liter,
Yang kemarin kedua itu 150-an liter. Water change buat saya penting, terutama untuk sistem-sistem baru. Tujuannya apa? Yang paling utama tuh nutrien ekspor kalau buat saya. Jadi sampah-sampahnya kita bantu buang dengan water change. Tank ini sudah mulai dosing juga. Kita pakai Kamur F4 Pro di sini. Dosing kontainernya kita pakai merek Mantis. Biar manis aja, kita taruh kayak gitu. Konsumsi hariannya untuk tank 2 meter ini KH-nya di 30 mili. MG-nya itu kalau nggak salah di 60 mili, CA-nya di 24-25 mili lah kurang lebih. Kita juga pakai automatic tester dari Aquawis. Oh iya, ada yang lupa kesebut. Kita pakai UV dari Hylea sama Wavemaker. Nah, Wavemaker ini layak dipertimbangkan, bagus untuk dibeli, harganya murah. Wavemaker dari Jacot DMP. Untuk tank 2 meter ini saya pakai DMP 40 karena ketebalan kacanya 19 mili. Jadi yang bisa dipakai ya dia DMP 40, tapi kebetulan karena panjangnya cukup 2 meter. Powernya saya pakai sekitar 80-85% kurang lebih. Kita lihat lambaian-lambaian koralnya. Oh iya, ada satu lagi. Jackpot kecil. Ini untuk bantu karena saya ada planting SPS sedikit di sini. Bantu untuk flow ke SPS-nya aja. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Karena kalau lihat dari posisi outlet saya dan posisi wavemaker saya itu berlawanan tapi tidak bertabrakan. Jadi bisa dilihat model arusnya, lambaian-lambaian koralnya. Penyesuaian arus itu penting untuk tank kalian. Kalian harus lihat dulu penempatan koral, bentuk scapingannya, lalu wavemaker yang digunakan, jenis arusnya yang dihasilkannya. Kurang lebih begitu. Jadi lihat dulu kebutuhannya baru tentukan. Tapi pada umumnya jenis-jenis yang model seperti DMP ini umum dapat digunakan di tank macam apapun juga sih. Kecuali Peninsula. Peninsula agak sedikit mengganggu, tapi karena keterpaksaan ekosistemnya, saya mau nggak mau harus pakai. Tapi dilihat hasilnya puas banget lah. Nah, satu lagi yang kita update itu di tank 150. Tank ini udah berjalan, umurnya sama kurang lebih. Kita lihat batu-batunya kayaknya udah cukup matang. SPS sudah mekar-mekar semua. Bedanya dari sistem yang 2 meter, itu di lampunya. Untuk roller, skimmer, reaktor, kita menggunakan alat yang sama semua. Nah, yang spesial ini nih lampunya. Lampu murah meriah. Kita pakai iPi A7 di sini, 3 unit untuk 150 cm akuariumnya. Lampunya nggak sampai 2 juta. Tapi kalau dilihat hasil di SPS-nya, kaget juga sih. Saya pikir nggak akan cukup. Satu modulnya tuh 100 watt. Awal saya setting tuh birunya di 95%, putihnya tuh di 40-an%. Karena di mata saya kayaknya kurang. Ini jangan ditiru ya. Saya ngukurnya pakai mata. Koral beberapa kita lihat di sini udah crusting, tumbuh bagus. Kok saya rasa kurang gitu. Saya naikin putihnya jadi 50-an% kalau nggak salah. Apa 40%, ntar kita lihat ya. Ada beberapa koral jadi bleaching. Saya nggak sangka lampu ini segitu kuatnya. Kita lihat. Saya nggak sangka lampu ini kuat sih, intinya sih itu. Kita lihat ya. Itu ada untuk jenis miliporanya udah crusting ke batu. Ini ada konveti juga crusting sudah. Ini setosanya kayaknya baru mulai tipis-tipis. Ini digitata juga bisa dilihat overall tank ini kayak gini warnanya. Lumayan oke sih untuk lampu di bawah 2 juta ya. Nah, tank ini juga kemarin saya bermasalah sama postpad. Postpadnya sempat tinggi banget, sempat di 0,5. Tapi dalam waktu 3 minggu saya turunin sampai 0,15. Sedikit lagi ke target angka yang saya mau, menurut saya aman. Saya biasa main di 0,1 ke bawah. Ya kita lihatlah kondisinya. Nah untuk kalian yang tanknya bermasalah sama nutrien yang tidak seimbang, either postpadnya tinggi, nitratnya rendah, atau kebalikannya, nitratnya tinggi, postpadnya rendah. Yang saya lakukan di tank ini karena nitratnya rendah, tapi postpadnya tinggi, saya pakai Posi X dari Nios. Dia GFO, granulat ferric oxide. Tujuannya untuk nyerap fosfat dan silikat. Untuk tank sebesar ini pemakaiannya sih irit banget. Total volume kurang lebih sekitar 600-an liter kalau nggak salah, 600 sampai 700 liter. Saya cuma pakai 200 mili dan dia cukup efektif untuk nurunin fosfatnya di tank ini. Kemarin dari 0,5 sekarang di 0,15 dalam jangka waktu 2 sampai 3 minggu. So far so good, koral-koralnya mekar-mekar, happy-happy. Pastikan skimmer kalian juga cukup ukurannya. Kalau dibalik lagi, nitrat yang tinggi, fosfatnya yang rendah. Yang biasa saya lakukan itu, saya naikin fosfatnya pelan-pelan. Pakai Fosfat Plus dari Nios. Lalu
dibantu dengan water change dan pemberian bakteri kalau saya. Nah, kita bicara lagi soal wave-nya untuk tank ini. Kita menggunakan wave maker yang berbeda settingannya. Kalau kita lihat di sini tank ini ada 2 outlet, sini ada satu lagi di belakang sana. Jadi arusnya dorong sana, saya tambah satu DMP 30 di sini. Untuk tank 1,5 meter ini DMP 30 udah cukup, kalau bisa 40 lebih baik, terutama untuk SPS ya. Tapi kalau untuk LPS 30 sudah lebih dari cukup. Sama satu lagi saya tambah satu jenis J-Code SCP 90 di sini untuk tank 1,5 meter. Karena menurut saya baiknya untuk wave maker jenis Jair ini dipakai lebih rendah dari rekomendasi karena arusnya kencang banget, dan jangan lupa dilakukan maintenance berkala yang menurut saya sekitar 5 mingguan itu harus sudah dibersihkan karena penurunan power signifikan sekali. Nah, inilah kondisi tanknya. Untuk kalian yang ingin mendapatkan alat yang saya pakai di akuarium ini, kalian bisa dapatkan di Reef Plus, di Tokopedia kita dan Shopee kita, sama TikTok shop kita di reefplus_id. Untuk itu, gue Andri dari Reef Plus undur diri. Bye-bye.